Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Nurul Mukmin Lembuab, hafizakumullahu jami'an. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Dejelo niki alhamdulillah di pagi hari subuh yang indah tanggal 9 Muharram 1444 Hijriah, yang pelumbu sami senamian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tebareng-bareng tepanjangan umur sida-sida Allah Subhanahu wa taala dan kelak husnul khatimah. Salawat kanca salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelenggu sami senamian lemak kepada barang-barang mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Jelo niki tanggal 9 Muharram 1444 Hijriah. Dan jelo lemak kelemak tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Hari Asyura. Hari Asyura, jamaah rahimakumullah, adalah hari yang luar biasa agung, luar biasa mulia, luar biasa memiliki sejarah dari para nabi-nabi, tidak terkecuali sampai nabi akhir zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat kelima, desida Allah Subhanahu wa taala berbahasa, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dengan membawa ayat-ayat kami. An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, agar kiranya engkau keluarkan kaummu dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kekufuran menuju kepada keimanan, dari penjajahan menuju kepada kemerdekaan. Wa zakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya hari-hari yang istimewa. Jamaah rahimakumullah,
Hari Asyura sangat berkaitan erat dengan Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat niki. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami agar kiranya engkau keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran menuju kepada keimanan, dan dari keterpurukan menuju kepada kemenangan. Wa dzakirhum bi ayyamillah, maka ingatkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya hari-hari yang istimewa. Dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ayyam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ayyam jamaah rahimakumullah adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata yaum. Yaum artinya satu hari, ayyam artinya banyak hari. Artinya bahwa hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Walaupun secara khusus yang dimaksudkan dengan hari istimewa dalam ayat ini adalah hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak, bentuk kata plural, yaitu kata ayyam, sesungguhnya Allah punya hari-hari istimewa. Dan hari-hari istimewa ini kesuruh yang tunggu sami sida-sida Allah taala untuk mengingatnya, untuk mengenangnya, bahkan memperingatinya. Sebelum terlebih jauh yang membahas tentang hari Asyura, jamaah rahimakumullah, secara dan sebagai muqaddimah, sekali lagi yang ingin sebutkan bahwa kata ayyam mengandung makna bukan hanya ada satu hari, yaitu hari Asyura saja, hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu banyak hari-hari istimewa. Dan hari-hari istimewa itu dianjurkan kepada kita untuk memperingatinya, mengenangnya, karena ayat niki dimulai dengan wa dzakirhum, ingatkan kepada mereka, bi ayyamillah, bahwasanya Allah punya banyak hari-hari yang istimewa di sisinya. Ayat niki juga menjadi dalil tentang bolehnya peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hari kelahirannya juga merupakan satu di antara hari-hari istimewa. Hari hijrahnya baginda Rasul, begitu juga sampainya beliau di Madinah, merupakan hari-hari istimewa. Maka kita peringati peristiwa hijrah itu, dan ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi awal mula penanggalan dalam kalender Islam, karena ia merupakan satu hari di antara hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita peringati Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Begitu juga kita peringati Nuzulul Quran, hari-hari besar dalam Islam, karena memang hari-hari itu adalah hari-hari istimewa, sehingga tidak mengapa tiang pelunggu sami umat Islam memperingatinya, mengenangnya,
untuk kita ambil pelajaran dan ibrah di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam. Bahkan Ampura Sinampura Agung jamaah rahimakumullah memperingati dan mengenang, bahkan merayakan hari-hari istimewa itu tentu satu perintah dalam Al-Quran. Tidak terkecuali misalnya bangsa Indonesia sebentar lagi akan memperingati dan merayakan hari kemerdekaannya. Sebentar lagi 1 minggu yang akan datang, 17 Agustus 1945, itu juga adalah salah satu hari istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu perintah memperingati dan merayakan hari kemerdekaan bukan hanya karena sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya karena usulan ataupun perintah dari pemerintah atau presiden dulu yang membangun negeri Indonesia ini, tetapi ia juga merupakan satu di antara perintah Allah dalam Al-Quran. Maka tiang sering mengatakan bahwa memperingati hari kemerdekaan itu ada perintahnya dalam Al-Quran, yaitu pada ayat yang kelima dari surat Ibrahim ini, di mana tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan kepada mereka atau suruh mereka memperingati, suruh mereka selalu mengingat-ingat ayyamillah, bahwa ada hari-hari istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram ini hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, yaumun, disebut dengan yaumut taubah, yaumun azim, yaumut taubah, yaumul ijabah, hari di mana tiang pelunggu sami diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan luwe-luwe berdoa lek jelo tanggal 10 Muharram nikah, karena ia merupakan hari ijabah, hari diterimanya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di samping tentu hari Asyura adalah hari yang pelunggu sami dianjurkan untuk berpuasa. Hari niki adalah hari ke-9 Muharram 1444 Hijriah. Dan tiang yakin pelunggu sami senamian luwe berpuasa jelo niki, karena memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berbahasa dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la asumannat tasu'a, andai kata tahun muri ke masih hidup, ya kepuasa tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan Tasu'a. Tujuan daripada puasa Tasu'a, mukhalafatu ahlul kitab, antek berbeda cara tiang pelunggu sami berpuasa kerja ahlul kitab, di mana ahlul kitab khususnya Yahudi biasa memperingati dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Na antek sak beda entan terpuasa, maka disida Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan antek terpuasa lek jelo tanggal 9. Lagu dakak menu jamaah rahimakumullah, jumhurul ulama
sebagian besar ulama berbahasa bahwa andai kata li antara tiang pelunggu sami berpuasa le jelo tanggal 10 doang, le jelo yang dikenal dengan hari Asyura, sangat-sangat boleh, bukan dilarang. Andai kata sekali lagi puasa tanggal 10 doang niki kanggo dan tentu berpahala marak bahasan desida Nabi saumu yaumi Asyura, puasa tanggal 10 yang dikenal dengan hari Asyura. Ahtasibu indallah, saya mengharap bahasa desida Nabi yukaffirus sanatal lati qablaha, akan mampu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Lagu andai kata jelo niki ndek de puasa dek kembe-kembe, puasa sida lemak jelo Senin doang, atau kemudian pelunggu tami tambah dengan puasa tanggal 11 Muharram lek jelo Selasa, niki lebih bagus. Lagu sekali lagi andai kata pelunggu sami puasa hanya tanggal 10 Muharram, niki juga dibolehkan dan pahalanya mampu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, secara khusus jelo niki dalam kajian subuh tiang tadi membaca beberapa ayat dari surat Qaf, karena Yaumu Asyura satu di antara jelo tiang pelunggu sami tersuruh taubat sida-sida Nabi. Maka le ayat sabaru tiang baca jamaah rahimakumullah. Desida Allah Subhanahu wa taala berbahasa, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Jamaah rahimakumullah, tiang pelunggu sami manusia niki tercipta sida-sida Allah Ta'ala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, duwe godaan-godaan yang meliputi tiang pelunggu sami. Arak godaan nafsu, arak godaan syaitan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wasada Allah. Dan kami lebih dekat kepada nyawa manusia daripada urat nadinya. Irapat gati desida Allah Subhanahu wa taala tipak pelunggu sami senamian. Bahkan lek lanjutan ayat niki desida Allah mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Bahwa napi jak jua sak tiang pelunggu sami rausa, sak tiang pelunggu sami sugulang dari lisan dan lidah tiang pelunggu sami senamian, illa ladaihi raqibun 'atid. Yara 2 malaikat, raqib dan atid, yang selalu mencatat. Wajaat sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Enwah datang bahasan desida Allah napi sak ta'alanin sakaratul maut, zalika ma kunta minhu tahid, di mana siapapun di antara kalian tidak akan mungkin mundur, tidak akan mungkin mampu ngendeng tiba desida Allah Ta'ala nenek kaji tulakang gamak seberah anteh julu. Maka
Desida Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalika ma kunta minhu tahid. Dek tiang tahu pelunggu sami yak ngendeng temunduran walaupun hanya sedetik saja. Menutuah pada bilinang jemaah. Wa nufikha fis suri zalika yaumul wa'id. Setiup sangkakala lemak si malaikat, hancur dunia niki, maka terjadilah kiamat. Tebangkitan tiang pelunggu sami lemak selapuan tedangan kuburan. Setelah malaikat Israfil kembali meniup sangkakalanya untuk membangkitkan seluruh manusia. Lalu Nabi bahasan desida Allah Ta'ala, setelah tadi Allah mengatakan wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ngendut yang pelunggu sami tebangkitan lemak langan kubur jemaah senamian. Terdampingi tiang pelunggu sami langan kuburan niki si seseorang untuk tepada tekumpulang le padang mahsyar. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Yang nanti sangat-sangat luar biasa arah bagian dialog di dalam ayat niki. Andai kata tiang pelunggu sami memahami, mungkin saya tenangis ente baca atau ente dengah ayat niki jamaah senamian. Yang lanjutkan bunyi ayatnya, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Menurut yang pelunggu sami tebang kita tekawal isi seseorang. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Lejelone bahasa desida Allah ya kebuka selapu apa salai simpada sebut. Ya kebuka apa salai mungkin luwek manusia di nenau. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Lalu matamu tercengang, memandang terheran-heran karena melihat ternyata dosa-dosamu begitu besar. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya 'atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murid. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil syadid. Jadi yang pelunggu sami niki lemak selapuan tebedeang korin. Korin niki ia yak tanya atau yak dorong, yak jari gaib, mbe lain tiang pelunggu sami yak terkumpulang lemak tu lek padang mahsyar. Wa qala qarinuhu, maka qarin niki kemudian berkata, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ni aku bedeang. Wah bedeang kecatatan tentang selapu pegawaian. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin 'anid. Timpuk tamak jak neraka jahannam kulla kaffarin 'anid. Selapu dengan sandai milih beriman yang selama ini
sering melakukan pembangkangan. Manna'in lil khairi mu'tadim murid, yaitu orang-orang yang mencegah orang lain melakukan kebaikan. Manna'in lil khairi mu'tadim murid, mereka orang-orang yang selalu membangkang dan menanamkan keraguan-keraguan di hati orang-orang yang beriman. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Lalu Nabi bahasa desida Allah Subhanahu wa taala. Qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Lemak dengan sata neraka jamaah, naudzubillahi min zalik. Qarinnya berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Natunin qariniki jamaah. Qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu. Nenek kaji. Dek tiang wah goda ya manusia niki. Walakin kana fi dalalin ba'id. Cuma memang dia sudah terlampau jauh dari kebenaran, sudah terlampau jauh terjerumus dalam kesesatan. Dek wah gode ya unin korin niki jamaah ampura. Cuma memang iya sudah terlalu jauh dalam kegelapan, sudah terlampau jauh terjerumus dalam kemaksiatan. Saya enggak pernah menggodanya ya Allah. Manusia kanca korin niki lemak tu bersiak le julun desida Allah taala. Nenek kaji tamu neraka niki sengak laik yang tergoda si korin niki. Lagu korin niki kemudian berlepas tangan di hadapan Allah. Qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Maka Nabi bahasa desida Allah taala, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Wah, dinarak kena pada saling salah anglik tenane bahasa desida Allah. Dinarak kena pada bersiak le julung ke bahasa desida Allah. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dan lain waktu pada masa hirup le daun dunia sudah saya peringatkan, sudah saya turunkan Al-Quran, tapi kalian tidak mau beriman, kalian tidak mau mengambil pelajaran. Sudah tidak ada lagi penyesalan di sini. Bahasa desida Allah Subhanahu wa taala. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Maka kemudian desida Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu dialog antara Allah dengan neraka jahanam dalam ayat ini. Jadi setelah desida Allah tadi berbahasa, qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Perhatikan jamaah, ampura sinampura agung. Desida Allah taala berbahasa, ma ana bizallamin lil 'abid. Kalian kalau ada yang saya masukkan neraka, bukan karena saya menzalimi kalian, bahasa desida Allah. Bahwa selaput yang pelunggu sami ini kilema yang tebeng napi yang disebut dengan reward and punishment. Yang beriman, beramal soleh akan diberikan reward, akan diberikan penghargaan berupa surga.
Yang tidak mau beriman dan hidupnya penuh dengan kemaksiatan akan diberikan punishment, akan diberikan hukuman oleh Allah berupa neraka. Ma ana bizallamil lil abid. Saya tidak mungkin menzolimi hamba-hamba saya. Jadi tidak mungkin lemak jamaah senamian dengan saklue amal ikhlas dalam beramal pun ya tertamak je dalam neraka sila Allah, dan mungkin dengan saandek beriman hidupnya penuh dengan kemaksiatan kemudian dia mungkin ya tertamak sila Allah tiba dalam surga, karena Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya enggak ada sila Allah adalah zat yang maha adil jemaah. Maka kemudian Nabi bahasa di sida Allah Ta'ala, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Jeloni ke jamaah di sida Allah Ta'ala berketuan tiba neraka jahannam. Yauma naqulu li jahannama halim talati, pada hari di mana nanti kami bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, neraka jahanam bahasa di sida Allah Ta'ala, halim talati, apakah kamu wah sabol penok, sabol atau penok bahasa dari penok, penok kamu wah si manusia durhaka, penok ke kamu wah si manusia durjana, wa taqulu hal mim mazid. Neraka jahanam kemudian berkata di hadapan Tuhan, maeh ya Allah rombok kaji luwe-luwe dek tiang man penok si manusia durhaka no, dek man tiang penok si manusia durjana no, hal mim mazid, rombok kaji ya Allah, rombok tamak itu yongkat neraka jahanam jemaah itu jemaah senanya. Sewaktu keketuan sida-sida Allah Ta'ala, yauma naqulu li jahannama halim tala wa taqulu hal min mazid. Na'udzubillah min dzalik. Dendek gati tiang pelunggu sami senamian ya berharap kama neraka napal lagi dan kama neraka jahanam ya. Sehingga ia ungkat berketuan jemaah di sida Allah Ta'ala di dalam neraka jahanam, halim talati, kamu sabol wah neraka jahanam, kamu penuh wah neraka jahanam, wa taqulu hal min mazid, lagu neraka jahanam kemudian menjawab, hal min mazid, masih nara ya Allah manusia sedik mantana tiba aku dek kuman sabol cara bahasa bila tepung ni campur dek tiang man penuh ya Allah masukkan buang isi saya si manusia durjana lain di atas dunia yongkat neraka jahanam jemaah kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perhatikan jamaah rahimakumullah. Niki penggalan salah satu penggalan dari surat yang tadi yang baik. Maka kemudian Nabi lanjutkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Perhatikan jemaah. Dan baru nikili awal Allah bercerita tentang neraka jahanam. Si isina manusia sedang beriman
manusia-manusia sehidupnya penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi dalam penggalan berikutnya di sini Allah berbahasa, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Perhatikan jemaah. Dengan si beriman, dengan takwa tiba di sini Allah Ta'ala, jemaah ngenon keputusan setelah pengadilan di padang mahsyar akan dimasukkan ke dalam surga. Perhatikan jemaah, mudah-mudahan tiang pelunggu sami termasuk dalam golongan ini, amin. Wa uzlifatil jannatu, ndik keperlukan berketuan ya Allah be ya surga no. Perhatikan jemaah, Nabi bahasa sudah Allah Ta'ala, wa uzlifatil jannah, surga gemeta tiang pelunggu sami jemaah. Ia terapetang tiba ita, terapetang tiba dengan si bertakwa. Wa uzlifatil jannatu, surga didekatkan, surga terapetang jemaah sekalian. Lil muttaqina ghairu ba'id, bagi dengan si bertakwa ndik ngejauh surga, bahkan surga yang rapet ya, terapetang surga niki. Perhatikan jemaah sekalian ya. Jadi dia perlu berketuan tiba ada sudah Allah Ta'ala, ya Allah ambil surga aku melihat kita, tidak. Tapi surga yang kemudian didekatkan kepada kita. Sehingga surga ya wah rindu wah nganteh ya Allah ambil ya. Manusia-manusia si bertakwa, manusia-manusia si pacu lelebon dunia, kejelapan tanah tibaan. Subhanallah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Perhatikan jemaah. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Perhatikan jemaah. Jemaah itu le dalam surga jemaah Islamiyah bukan hanya kenikmatannya yang sangat luar biasa, bukan saja jemaah itu le dalam surga bedayat kita kanca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu bahasa Indonesia Allah Ta'ala, waladaina mazid, arak istimewa dan kubeng malik tiba penduduk surga. Ada bonus, ada hadiah terindah sigen tebeng jemaah penduduk surga ya Allah. Napi bonus ni ke jemaah rahimakumullah, Allah sebut dalam ayat silainan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah penduduk surga berbinar-binar, bersukacita, riang dan gembira. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Sehingga jemaah le itu jemaah bonus istimewa sigan tetebeng sudah Allah Ta'ala gante pada mau nyeriuk langsung zat desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maka perhatikan jemaah rahimakumullah. Lanjutan ayat niki desida Allah Malik berbahasa, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu batshan fanaqabu fil biladi hal min inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis.
Waluwe umat-umat sebelumnya siku ancurang bahasa Allah. Kami binasakan, kami hancurkan. Bahkan seorang Fir'aun singaku dirinya jadi Tuhan, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ialah awal mula Nabi yang disebut dengan hari Asyura. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel, berlari subuh langan Mesir jamaah. Sehingga waktu Nabi Musa dan Bani Israel menjadi kelompok rakyat yang kedua, sebagai manusia yang terjajah, tertindas dan dihinakan, mereka lari dari Mesir jamaah sekalian. Begitu mereka lari ingin menyelamatkan diri, dihadang oleh Lautan Merah. Laut Merah jamaah rahimakumullah, Pura Sinampura Agung. Kami mahasiswa Mesir, mahasiswa Indonesia di Mesir, entegan lalu bahaji jak Mekah, taek kapal laut, pasti terlewat Laut Merah niki jamaah. Tiang dua kali tiang lalu bahaji jak Mekah, lengan Mesir kadu kapal laut. Lewat itu Laut Merah niki. Laut ia si tahu na tetenggelama Fir'aun dan bala tentara. Menona seriuk lautan di depannya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Nabi Musa dan Bani Israel, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya siap menebas mereka dengan senjatanya. Di depan mereka ada lautan, kalau mereka nyebrang mereka pasti akan tenggelam. Ketika itu jamaah sekalian, Bani Israel berkata, "Inna lamudraku." Musa, itu wah kepulat. Di narak gentaning nyebuk, di narak gentaning pulai. Itu wah kepulat. Inna lamudraku. Perhatikan jamaah. Tapi keimanan, kepercayaan seorang nabi, ia kemudian memberikan motivasi kepada umatnya. Musa kemudian mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Onde ndek tapagan kepada tebau, ndek pegang pada tetangkap, ndek kepada kepulat. Tahu dah kepulat? Hah? Kepulat tuber waninaraan negan pelain naraan nyebuk. Hah? Kejubat. Oh, bahasa bila tepung kepulat kan. Ya, pemaat kepulat ya. Oh, kejubat. Oh, beda-beda sekedik. Ya. Perhatikan jemaah. Apa kata Nabi setelah tadi Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, itu wah kejubat, itu wah kepulat. Dek naraan tegan berari, di naraan tegan pada nyebuk. Musa mengatakan, kalla, onde, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya masih punya Tuhan, saya masih punya Allah. Allah pasti akan memberikan jalan, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Maka perhatikan, dalam situasi apapun, sesulit apapun, ente yakin tiba ada sida Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti tetap benlangan sida Allah taala. Sebagaimana Nabi Musa berkata di hadapan Bani Israel dalam ayat ini. Tentu jamaah sekalian, Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr. Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu.
famfalaka, maka Nabi Musa mengukulkan tongkatnya laut merah niki. Maka kemudian laut merah niki terbelah. Fakana kataudil azim, terbelah seolah-olah di sebelah niki dikelilingi oleh lautan ombak yang luar biasa tinggi. Nyebranglah Nabi Musa, jamaah sekalian. Nyebrang Nabi Musa bersama Bani Israel ngenunuah sampai lek daratan. Fir'aun tadi sudah mengejar di belakang. Ngenun sampai tengah jamaah sekalian. Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngenun sampai laik Nabi tiba Madinah dalam peristiwa hijrah. Daitna dengan Yahudi di Madinah puasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Beketuan Nabi, maka pada puasa lah minum basanti. Hadza yaumun, Nabi akan menjawab dengan Yahudi. Hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang luar biasa mulia, hari yang luar biasa agung. Yaumun anjallahu fihi Musa wa Bani Israel. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah sebabnya kami kemudian berpuasa. Maka Nabi kemudian berbahasa Nabi, jamaah sekalian. Riwayat Bukhari Muslim mengatakan, ana ahaqqu wa aula minkum bi Musa. Saya lebih berhak dan lebih utama untuk mempuasakan hari Asyura dibandingkan dengan kalian. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih utama untuk mempuasakan hari Asyura dibandingkan dengan kalian. Fasumu bahasa Nabi, maka berpuasalah Asyura. Syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi hari itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Lagu jamaah sekalian bahasan para ulama. Ndekna sekedar Nabi Musa doang. Sita selamatan sida Allah lek jelo tanggal 10 Muharram itu. Nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Yunus ketelan isi ikan di tengah laut. Sesugulang ia langan ikan paus niki sida Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram yang kemudian dikenal dengan hari Asyura. Nabi Ayyub alaihi salam kekicanin penyakit no akan kena pada zaman itu ikan tepetang wat de nini jamaah sekalian. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-99 Nabi Ayub kemudian berdoa jamaah sekalian. Nabi doana Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan jamaah, ente bedang penyakit, ente mele sembuh langan sakit. Bahasan para ulama baca doa Nabi Ayub ini. Cuma klemak terutama lek jelo Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi doa ada Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nenek kaji. Mangkin nikit yang terserang si penyakit, yang sakit ya Allah, sementara Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, sini baca terus Nabi Ayub alaihissalam. Allah sembuhkan ia pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura.
Maka jemaah kelema, jemaah senamian di samping kepada puasa, luwek-luwek. Saya niki yaumul ijabah, yaumut taubah, hari taubat, hari berdoa, hari di mana dulu para nabi-nabi Allah selamatkan ia. Maka ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, dendek tegan kedik-kedik kita berdoa lek jelus jemaah kelema. Di samping puasa subuh misalnya itu lek deriki luwe berdoa. Sepanjang jelo nika bila perlu teluk luwe berdoa. Dakak jak misal terlalu begawean berdoa. Zuhur berdoa. Asar luwe berdoa. Saya ingat sekali lagi, jelo lemak lemak adalah jelo tanggal 10 Muharram. Di Mesir juga besok tanggal 10 Muharram berdasarkan hilal yang kelihatan di Mesir. Lederiki jemaah kelema tanggal 10 Muharram teh hari Asyura. Maka dendek kati tegen liwat dek puasa terutama lek jelo jemaah kelema. Lek jelo niki tunggu ngombe dek puasa, tiang pendek tiang puasa jelo niki jemaah. Sehingga silue undangan merari jelo niki. Nggih. Dek tiang puasa lagu jelo jemaah kelema aja. Bila perlu tiang wajiban diri tiang harus tiang puasa. Dakak jak sejelo doa. Dia ngombe-ngombe. Luwe-luwe berdoa jemaah sekalian. Maka inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Lek cerita-cerita tentang Allah hancurkan Fir'aun, Allah hancurkan kaum Samud, Allah hancurkan kaum Ad. La zikra, itu semua adalah peringatan. Antek kepada mau pelajaran, antek kepada selalu mengingat dan mengenang. Liman kana lahu qalbun, terutama bagi manusia si masih berdang ate bahasanya sudah Allah. Perhatikan, liman kana lahu qalbun. Tahu manusia gembira hari Asyura sebagai hari peringatan, hari untuk mengingat dan mengenang. Tapi dengan syarat manusia-manusia itu masih punya hati. Enten dek wahman entwah dinarak itu jajamah hampur. Terlalu banyak berbuat maksiat, terlalu banyak berbuat dosa, ia miak atin terjerak arak jamaah senami. Lagu ente masih hadir le pengajian marak niki, ente masih hadir ruku dan sujud di hadapan Allah bersama-sama marak niki, insyaallah masih kebedahan hati. Maka bagi mereka yang punya hati bahasa sudah Allah, peristiwa itu semua akan dijadikan sebagai kenangan dan peringatan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nikah jamaah rahimakumullah, tiang tanya belum usami senamian sila khususnya terutama jelas jemaah laki telu kepada puasa, kemudian luwe berdoa diawali dengan luwe taubat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelo niki yaumun azim, hari yang luar biasa agung, hari yang luar biasa mulia, hari di mana Allah menyelamatkan, menyembuhkan para nabi-nabinya dari malapetaka, musibah dan ancaman yang sedang mengancam jiwa mereka. Jamaah rahimakumullah, tentu jelo Asyura sekali lagi adalah hari yang luar biasa agung. Jelo ni kita berdoa, jelo lema juga pada berdoa. Sila kepada berdoa kepada sida Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan yang belum bersami jemaah kepada terapetang surga tiba itu. Ya, masuk dalam kategori wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sigen mau bonus istimewa langan desida Allah Ta'ala bisa melihat zat Allah di dalam surganya yang luar biasa istimewa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya Rabbana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman. Fajma'na fi jannatika ya Rahman ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wajma'na ma'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i ahalina fi jannatika ya rabbal alamin. Allahumma ballighna ila Makkatal Mukarramah li ada'i faridatil hajji wal umrah wa ballighna ila al Madinatil Munawwarah li ziyarati qabri habibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar. Wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar. Wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.